Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah anakku sekalian, hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam kelas 3. Marilah anakku sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pelajaran 12, yaitu kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kita pelajari hari ini yaitu kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah putra Azar bin Taruh bin Saruj bin Rau bin Falij bin Abir bin Shalih bin Afbil bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Bin itu maksudnya ditujukan kepada bapaknya. Misalnya seperti ini, Nabi Ibrahim bin Azar, berarti Nabi Ibrahim putranya Pak Azar. Azar bin Tahur, berarti Azar putranya Pak Tahur. Bin Saruj, berarti Pak Tahur bin Saruj, dan seterusnya sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Berarti Nabi Ibrahim masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di kota Babylon yang pada waktu itu diperintah oleh raja yang kejam, yaitu Raja Namrud. Pada waktu itu Raja Namrud membuat peraturan, bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh karena dikhawatirkan akan menumbangkan kerajaannya. Dan pada waktu itu Nabi Ibrahim lahir sebagai anak laki-laki. Untuk menyelamatkannya, bayi Nabi Ibrahim disembunyikan di dalam gua. Kemudian atas pertolongan dari Allah, maka bayi Nabi Ibrahim ini dapat minum madu yang keluar dari ibu jarinya. Jadi ibu jarinya Nabi Ibrahim ini dapat mengeluarkan madu sehingga dapat diminum, sehingga beliau dapat hidup, dapat sehat, sehingga tumbuh dewasa. Setelah beliau dewasa, Nabi Ibrahim ini mencari Tuhan yang hakiki, karena masyarakat pada waktu itu ini semuanya menyembah berhala, termasuk Raja Namrud. Sedangkan ayahnya Nabi Ibrahim ini adalah pembuat berhala. Jadi ayahnya ini adalah pembuat berhala yang kemudian disembah oleh masyarakat beserta dengan rajanya. Nah, dan kemudian pada akhirnya Nabi Ibrahim ini dapat menemukan Allah. Pada perjalanannya ini Nabi Ibrahim awalnya ini menyembah bintang, karena pada waktu malam hari beliau ini melihat bintang yang amat menakjubkan. Beliau mengatakan, "Hadza Rabbi, inilah Tuhanku." Ya, tetapi kemudian beliau melihat bulan yang lebih menakjubkan daripada bintang. Akhirnya, ini bukan Tuhanku karena ada yang lebih besar. Kemudian beliau mengatakan kepada bulan, "Hadza Rabbi, inilah Tuhanku." Sehingga beralih menyembah bulan. Namun pada pagi hari Nabi Ibrahim dikejutkan karena bulan yang ia sembah, yang dia anggap sebagai Tuhan, hilang dan kalah cahayanya dengan matahari. Dan akhirnya beliau mengatakan kepada matahari, "Hadza Rabbi, inilah Tuhanku." Beliau menyembah matahari. Tetapi pada waktu petang hari, matahari tenggelam dan beralih yang terlihat adalah bintang dan bulan. Akhirnya beliau menemukan bahwa tidak mungkin ini semua adalah Tuhan, karena semua ini akan hilang pada waktu tertentu.
Padahal Tuhan ini tidak mungkin hilang karena manusia ini membutuhkan Tuhan setiap saat. Akhirnya beliau menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkan kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan patung-patung berhala yang menjadi sesembahan masyarakat waktu itu, yang mana patung-patung itu yang membuat adalah ayahnya. Beliau menghancurkan dengan kapak yang besar, kemudian kapaknya itu dikalungkan kepada patung yang paling besar. Jadi semua patung-patung itu dihancurkan, disisakan satu patung yang paling besar, dan kemudian kapak yang digunakan untuk menghancurkan itu dikalungkan kepada patung yang paling besar. Raja Namrud sangat marah besar melihat patung sesembahannya hancur. Kemudian menanyai semua masyarakat, siapa yang menghancurkan patung-patung ini, termasuk kepada Nabi Ibrahim. Dan kemudian Nabi Ibrahim menjawab, itu patung yang paling besar. Ya. Kemudian Raja Namrud menjawab, mana mungkin patung bisa bergerak, apalagi menghancurkan patung-patung yang lain. Nabi Ibrahim menjawab, nah itu patung bergerak saja nggak bisa, menghancurkan teman-temannya saja nggak bisa, kok kalian sembah? Apakah bisa mengabulkan doa-doa kalian? Akhirnya karena argumen Nabi Ibrahim ini, Raja Namrud tambah marah. Kemudian Nabi Ibrahim ini dihukum dengan dibakar hidup. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim tidak mempan ketika dibakar. Atas mukjizatnya ini, orang-orang yang melihat ini akhirnya ada yang banyak yang bertaubat dan kemudian mengikuti Nabi Ibrahim untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Sarah. Bertahun-tahun beliau menikah dengan Siti Sarah, belum juga dikaruniai seorang putra. Kemudian beliau dan Siti Sarah hijrah ke Mesir. Di Mesir, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bertemu dengan Raja Mesir yang suka mengambil istri orang. Dan kemudian Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Mesir, siapa wanita yang bersamamu itu? Nabi Ibrahim menjawab, dia adikku. Ya. Nabi Ibrahim menjawab, dia adikku. Ya. Untuk menyelamatkan Siti Sarah, karena kalau bilang ini adalah istriku, pasti Nabi Ibrahim akan dibunuh dan istrinya diambil oleh Raja Mesir. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, dia adikku, karena memang Nabi Ibrahim memanggilnya dik. Nah, karena raja ini menganggap dia adalah adiknya Nabi Ibrahim, kemudian Raja Mesir tidak marah dan tidak mengambil istrinya, malah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah diberikan hadiah berupa pelayan wanita yang bernama Hajar. Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina bersama Siti Sarah dan Hajar. Di Palestina inilah kemudian Siti Sarah ini menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar karena mereka berpuluh-puluh tahun menikah belum dikaruniai anak, dengan harapan setelah nanti menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim dapat dikaruniai seorang anak. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Dan kemudian Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, dengan Siti Hajar ini dikaruniai seorang putra yang bernama Ismail, yang kemudian Ismail ini pun diangkat oleh Allah menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail dan Siti Hajar diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Makkah. Diperintahkan untuk pindah hijrah ke Makkah. Dan kemudian Siti Sarah ini melahirkan Nabi Ishak alaihi salam. Akhirnya Siti Sarah ini dapat melahirkan seorang putra yang bernama Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak ini adalah adiknya Nabi Ismail.
Tetapi beda ibu. Nabi Ismail ini dari istrinya Nabi Ibrahim yang pertama yang bernama dari istri yang kedua yang bernama Siti Hajar. Nabi Ismail berasal dari istrinya Nabi Ibrahim yang kedua yang bernama Siti Hajar. Sedangkan Nabi Ishak ini berasal dari istri pertamanya Nabi Ibrahim yang bernama Siti Sarah. Hikmah dari pelajaran Nabi Ibrahim ini yaitu sebelum Nabi Ibrahim mempunyai seorang anak, ini beliau bernazar. Segala yang diperintahkan oleh Allah akan beliau laksanakan. Dan Nabi Ibrahim ini senang dengan anak-anak. Dengan anak kecil, suka berkorban hingga banyak domba, hingga ratusan domba, maka beliau mendapatkan julukan Khalilullah yang artinya adalah kekasih Allah. Beliau juga mendapatkan julukan Abul Anbiya wal Mursalin yang artinya bapak para nabi dan rasul. Anakku, ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang patut dan harus kita teladani. Ya, ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah berpuluh-puluh tahun belum dikaruniai anak, beliau bernazar akan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah hingga suatu saat anak pertama yaitu Nabi Ismail yang diidam-idamkan berpuluh-puluh tahun ini lahir, kemudian oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih. Nabi Ibrahim mentaatinya untuk mau menyembelih Nabi Ismail, yang akhirnya karena ketaatan Nabi Ibrahim ini Allah menggantikan Nabi Ismail yang akan disembelih dengan seekor domba, yang akhirnya inilah yang menjadi contoh atau menjadi syariat berkurban, yang akhirnya pada hari Idul Adha kita ini menyembelih hewan kurban ini meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian dijuluki Abul Anbiya wal Mursalin. Nah, diantaranya itu tadi Nabi Ibrahim yang mencontohkan untuk kurban. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim ya ini ke Makkah, di Makkah bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ini beliau membangun kota Makkah, membangun Ka'bah dan yang ada di sana, yang ada di sekitar Ka'bah. Beliau membangun Ka'bah yang kemudian menjadi contoh disyariatkannya ibadah haji, termasuk ketika berada di Makkah, kemudian Nabi Ismail ini kehausan dan tidak ada air. Ini ibunya yang bernama Siti Hajar itu lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian Nabi Ismail ini kakinya dibentur-benturkan ke tanah dan akhirnya muncul mata air yang mengalir sampai hari ini yang disebut sebagai sumur Zam-Zam. Nah, maka inilah yang dicontohkan Nabi Ibrahim membangun kota Makkah, kemudian Siti Hajar lari dari Sofa ke Marwah, Nabi Ismail dari yang kakinya bentur-benturkan ke tanah mengeluarkan air Zam-Zam, ini menjadi syariat haji. Maka Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi. Nah, demikian anakku sekalian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan soal evaluasinya di Google Form. Dan jangan lupa contoh Nabi Ibrahim taat kepada Allah, cinta kepada anak-anak kecil dan suka berkurban. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil